Untuk dari saya bilang, ada lima konsekuensi kita terhadap Quran. Kalau kita belum penuhi 5 ini, maka sungguh kita masih cacat iman kita ini. Masih cacat iman kita terhadap Quran. Malam ini ayo kita introspeksi. Setelah kami sampaikan 5 keharusan kita terhadap Quran. Apa keharusan pertama? Kita wajib membacanya dengan baik dan benar, bukan asal-asal baca. Karena qiraah itu punya standarisasinya. Enggak boleh kita baca tanpa ada kaidah-kaidah tajwid, mudur, makharijul huruf, sifatul huruf, wajib. Hukumnya apa? Wajib ain. Mempelajari Quran ataupun belajar bacaan Quran dengan baik dan benar itu hukumnya fardhu ain, tanpa khilaf. Sedangkan menghafalnya adalah fardhu kifayah. Enggak semua kita menghafal Quran, tapi semua kita harus benar baca Qurannya. Nah, ini konsekuensi pertama. Kita harus membacanya dengan baik dan benar. Enggak boleh salah-salah karena ini Quran. Kalau kita perhatikan bacaan Quran kita hari ini banyak masih keliru. Allah saja udah pada salah mengucapkannya, kan? Allah itu Allah. Bukan Allah, Allah. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim wala dhalin wala, bukan wala. Ghairil maghdubi 'alaihim wala, bukan wala. Bukan wala. Ini qul, bukan kul. Sedikit aja tipis kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang esa artinya. Akala yakul. Sedangkan yang benar qul, katakanlah. Qul huwallahu ahad, pakai fal-falah de. Kalau enggak dider kan dan menjadi huruf ta. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, itu ta semua jadi yang bukan da. Ngeri, maka belajar. Bis, bukan bit. Pakai ta. Yang betul pakai sin. Ketika kita pakai ta, bismillah dengan menyebut dosamu, wahai Allah. Ismon artinya dosa, adam jamaknya. Bismillah nama, ismon asma. Ketika salah baca sin menjadi ta, dengan menyebut dosamu artinya ngeri. Hari ini kaum muslimin sampai nama Tuhan kita sendiri kita nggak salah ucap. Allah pakai o, Allah. Ada yang pakai o, Allah. Bukan o, Allah. Banyak masih keliru. Kalau kita sweeping bacaan hajat banyak nggak lulus. Banyak belum lulus. Ini kewajiban pertama kita terhadap Quran. Apa itu? Kita harus membacanya dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah kita membaca dengan baik dan benar, kita harus memahami isi Quran. Dari kita memahami Quran, maka kita wajib mempelajari tafsir hadis-hadis Nabi. Karena kita tidak akan mampu menelaah Quran tanpa diramu, memakai alat yang namanya tafsir ataupun hadis-hadis yang sahih. Wajib hukumnya. Yang ketiga, setelah kita membaca dan kita memahami apa yang kita baca, yang ketiga kita harus mengamalkannya. Apa yang kita amalkan? Apa yang telah kita baca? Apa yang telah kita pahami? Baru kita beramal. Jangan coba-coba beramal tanpa kita mempelajari dulu isi Quran, tanpa kita pelajari dulu dengan tafsir-tafsir yang ada. Takutnya nanti kita beramal dengan amal yang keliru. Yang keempat, setelah kita membacanya, setelah kita memahaminya dan kita mengamalkannya, kita wajib mendakwahkan isi Quran. Wajib. Jangan isi-isi yang lain kita dakwahkan. Seperti banyak ustaz-ustaz muncul hari ini, tumpu-tumpu kiai-kiai ulama-ulama yang mereka berdakwah di atas agama Allah tapi bukan didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Lompatnya, gak pernah dia baca Quran, gak pernah dia pahami isi Quran, gak pernah dia mengamalkan Quran, langsung mendakwahkan. Ini bahaya. Harus berurut. Membaca, kita harus pahami, kita harus amalkan apa yang kita baca, apa yang kita telah pahami, apa yang telah kita amalkan, itu baru kita dakwahkan. Dan yang kelima, konsekuensi kita terhadap Quran adalah kita harus berjihad membela Quran. Apa itu? Berjihad untuk membela Quran. Ini yang kelima. Karena pasti ketika kita membaca Quran, ketika kita ingin memahami Quran dan kita ingin mencoba mengamalkan Quran di tengah-tengah kehidupan, dan ketika itu juga kita mendakwahkan isi Quran, akan banyak terjadi konfrontatif, akan banyak orang tak senang. Maka di saat itulah kita harus berjihad membela Quran. Maka turunlah surat Al-Hadid, bukan surat kayu, surat Al-Hadid. Untuk apa diturunkan surat besi? Salah satu dari nama-nama surat Quran, besi nama surat Quran. Allah ingin tahu siapa di antara hamba-hambanya dia yang memakai besi itu untuk memperjuangkan Quran. Maka di mana-mana lambang negara Islam ataupun lambang bendera orang Islam yang benar, boleh lihat sejarah Aceh. Itu pasti ada pedangnya. Bendera Aceh dulu ada pedangnya. Bendera Arab Saudi, la ilaha illallah, ada pedangnya. Kenapa harus ada pedang? Karena memang Islam harus dengan pedang. Tapi jangan langsung pedang. Urutan pertama dulu lewati, baca dulu Quran, paham
memahami dulu Quran, beramal dulu Quran, berdakwah dengan maksimal. Ketika terjadi tantangan, pertentangan di kaum muslimin ataupun siapapun, kita harus membela Quran dengan jamaah. Itu konsekuensinya. Ini 5 keharusan. Kira-kira 5 keharusan ini berapa keharusan sudah kita penuhi, Pak? Kalau belum satu pun ataupun salah satunya kita belum penuhi, sungguh kita belum sempurna beriman dengan Quran. Ada hari ini lompat-lompat langsung ke nomor 5. Ada yang langsung nomor 4 saja fokusnya ya. Ada yang fokusnya baca, yang hafal 30 juz, tapi nggak pernah eksis berdakwah. Ada yang berdakwah saja, tapi nggak pernah dia pahami isi Quran. Ada yang berjihad, tapi nggak pernah dia berdakwah. Ini ada yang cacat. Saya pernah diingatkan oleh seorang mujahidin. Saya sampaikan malam ini, seorang ulama besar dari Al-Jazari. Ya, seorang ulama besar, insya Allah, guru saya, dosen saya. Beliau mengingatkan saya apa? Ustaz Sayyidi, kalau antum ingin mati syahid, tidak aradta syahadah hadal yawm, fal yawm insyaallah takun syahadatan insyaallah, syahidan insyaallah. Kalau kamu ingin mati syahid hari ini pun kamu bisa mati syahid. Itu kata saya itu. Tetapi setelah itu tak bisa di surga kamu di dunia ini. Bayangkan seandainya kamu mati syahid, memang ini cita-cita kita paling mulia. Silahkan kamu ingin mati syahid. Tetapi sebelum kami memperoleh kesyahidan, coba kamu pelajari Quran. Coba kamu dalam keadaan berilmu, kemudian mendakwakan ilmu agama ini, kamu sebarkan agama Allah ini di mana. Dan pasti nanti ketika kamu berdakwah akan banyak orang yang sedang dengan kamu. Terjadilah nanti konfrontatif tadi, peperangan. Bisa itu kamu mati syahid, dan mati syahid dalam keadaan kamu berilmu. Kamu mati syahid dalam keadaan sudah banyak kader-kadermu yang telah kamu cetak. Sungguh episode kamu itu sangat indah. Mati syahid dalam keadaan kita sudah menyiapkan generasi-generasi yang hafal Quran, yang paham tauhid. Ini perjuangan Nabi Muhammad 13 tahun dan 22 tahun lebih kurang kembali di Madinah. Semuanya maksudnya Mekah dan Madinah. 23 tahun. Lahirlah Umar, lahirlah Abu Bakar, bukan hanya sekadar syahid, bukan hanya sekadar mujahidin, tapi dia alim, tapi dia itu juga da'i. Dan ketika dia mati syahid, tak tanggung syahidnya. Kenapa nggak tanggung? Pas dia meninggal dalam keadaan syahid, sudah banyak generasi-generasi yang sudah taubat, yang melanjutkan perjuangan ini. Inilah konsekuensi kita terhadap Quran. Kita harus membaca, kita harus memahami.